Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala mu'allifur rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Dewan Pembina Masjid Raya Nur Hilal Mukarram Romo Kiai Haji Bakri beserta keluarga besarnya, Bapak Haji Bambang beserta keluarga besarnya, tak lupa Ketua Dewan Harian Masjid Raya Nur Hilal Bapak Haji Bayu beserta seluruh staf pengurus dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji selalu senantiasa mengalir dari lisan kita. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah begitu banyak Allah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat, panjang umur, iman dan Islam, dan ada salah satu nikmat yang terlupakan oleh kita, yaitu aib, celah, kesalahan yang ada di dalam diri kita, yang selama ini Allah masih tutup rapat-rapat. Seandainya aib yang ada di dalam diri kita Allah buka, maka kita akan merasa malu dan banyak sekali aib kesalahan yang ada di dalam diri kita. Namun Allah masih sayang kepada kita. Semua aib yang ada di dalam diri kita Allah masih tutup rapat-rapat. Seandainya dibuka aib kesalahan kita, siapa yang mau berteman dengan kita? Siapa yang mau deketin kita? Karena kita banyaknya bukan kebaikannya di mata orang, pasti kebanyakannya keburukannya. Cuman aib yang ada di dalam diri kita Allah tutup rapat-rapat. Nah, ini merupakan salah satu anugerah nikmat juga yang pantas dan layak untuk kita syukuri. Salawat terbingkai salam semoga tetap tercurah ke hariban alam, yakni Nabiyana wa Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat tabi'in, tabi'at, termasuk kita yang selalu taat dan patuh pada ajarannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Harapan kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa, bertemu kembali di gelombang channel yang sama seperti biasa. Kajian kitab Safinatun Najah setiap malam Sabtu pada maghrib, yang alhamdulillah kemarin-kemarin saya masih bahas tentang udhiyah, yaitu tentang kurban. Karena kemarin hari raya kurban, saya kalau bahas biasanya tentang momen-momen aja. Pas kebetulan kemarin momennya Idul Adha, ya saya bahas tentang fikih kurban. Nah, waktu itu ada request tentang bab jenazah. Alhamdulillah kurang lebih 2 bulan tiap minggu bahas masalah jenazah terus. Sebetulnya saya rasa sih belum selesai Pak Haji, tapi insya Allah lah mudah-mudahan paham.
kita lanjut kembali ke kajian fikih kita, kitab Safinatun Najah. Insyaallah, walaupun saya lupa udah sampai di mana, nggak apa-apa. Walaupun kita udah dipelajari, kita ulang kembali, nggak ada salahnya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini pasal. Nawakidul wudu'i, adapun perkara yang membatalkan wudu, arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Al awalu, yang pertama, al khariju, yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu lubang yang 2, min kubulin, dari kubul, au duburin, atau dari dubur, rihun, angin, au goiruhu, atau selain daripada angin, ilal mani, kecuali air mani. Tuh yang pertama. Asani, yang kedua, zawalul akli, yang membatalkan wudu yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal, binaumin, sebab tidur, au goirihi, atau selain daripada tidur, ila nauma qaidin, kecuali tidurnya yang netap, mumakin, dari tempatnya, makadahu minal adi, dari tempatnya dalam di bumi. Nanti kita jelasin. Asalisu, yang ketiga, altiqa'u basyarati rajulin, nempel kulit laki-laki, wa imro'atin, dan perempuan, kabiro, ini udah pada dewasa dua-duanya, ajnabiyah, ini lain mahram, min goiri hailin, tidak ada penghalang. Tuh, yang 3. Yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, masuk kubulil adamiyyi, megang kubul anak Adam, al khalqihi, duburihi, dengan apa namanya nih, bibatnya rohati, itu dengan telapaknya, dengan dalam telapaknya, au butunil asobiyi, atau sampingnya, apa namanya, au butuni sobi, atau dengan jari-jarinya nih, tapi yang dalam. Nanti saya jelasin atu-atu. Jadi yang membatalkan wudu, arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Apa saja sih yang membatalkan wudu? Yang pertama, al khariju min ahadis sabilaini, yang keluar dari 2 lubang, au kubulin, min kubulin, au duburin, baik itu dari kubul atau dari dubur, artinya baik yang lubang yang depan atau lubang yang belakang. Yang keluarnya apa? Rihun, baik itu yang keluarnya angin, au goirihi, atau selain daripada angin. Artinya angin di sini kentut. Nah, bagaimana selain daripada angin? Kan tadi kalau kentut udah jelas, umpama keluarnya darah, keluarnya nanah, batal nggak wudunya? Tadi batal nggak wudunya? Batal. Au goirihi, selain daripada angin, mau keluarnya darah, mau keluarnya nanah, umpamanya keluarnya emas 2 kilo, jebluk dari belakang, batal nggak wudunya? Tetap batal. Mau keluarnya benda cair kek, mau keluarnya benda padat kek, tetap batal wudunya. Batal. Pertanyaannya, bagaimana seandainya, mohon maaf, nggak ada lubangnya, nggak punya lubang, di depan nggak punya lubang, di belakang nggak punya lubang, pengen kencing dilubangin Pak Haji, dari depan keluar air, mohon maaf, dari rumahnya, dari bawah perutnya dilubangin, pokoknya buntet, nggak punya batangan, nggak punya lato-lato, dibor, dibolongin supaya keluar air kencing, keluar air kencing dari situ, walaupun buntet, batal nggak wudunya? Tetap
batal. Nah, bagaimana umpamanya buntet tapi keluarnya dari paha, di sini nih dibolongin, ada dari paha itu mah keluarnya, batal nggak wudunya kalau dari paha? Tidak, kalau keluarnya dari paha. Tapi kalau sekitar masih areanya, area di bawah perut yang di sini dibolongin, itu batal. Tapi kalau di paha, amit-amit ya, umpamanya di kaki keluarnya karena buntet itu tadi, kalau di area kaki, di area paha tidak dikategorikan batal. Tapi kalau buntetnya buntet maksudnya nggak ada lubangnya, dibor di situ masih di area sekitar daerah perut, itu dikategorikan batal wudunya. Mau keluarnya emas 2 kilo kayak, mau emasnya 3 kilo kayak, mau keluarnya permata, jamrud, tetap kategorinya batal wudunya. Ilal mani, kecuali, nah ada pengecualian, kecuali air mani. Nah, kalau air mani nggak batal Pak Haji. Umpamanya Pak Haji berangkat dari rumah mau sholat maghrib, berangkat jalan, tiba-tiba ngelihat ayam lagi kawin. Ayam lagi kawin kita liatin, tiba-tiba kita mohon maaf merangsang umpamanya, keluarlah air mandi kita, batal nggak wudunya? Nggak batal. Batal nggak? Nggak batal wudunya, cuman wajib mandi, wajib mandi. Ilal mani, kecuali air mani. Nggak batal wudu kita keluar air mani, cuman wajib mandi. Yang namanya mandi itu adalah hadas besar. Kalau wudu hadas kecil, utamakan dulu hadas besar dulu. Kalau kita keluar air mani, buru-buru mandi, yang namanya mandi, walaupun kita nggak batal wudunya, yang namanya mandi pasti kepegang-pegang juga punya kita, ya batal-batal juga gitu. Kenapa? Woi, cakep. Bentar Pak Haji, nafsu bener langsung nanya. Gak sabaran Pak Haji nih. Bagaimana kalau ntar ya nanya ntar Pak Haji ya, kelarin dulu nih kita nih. Langsung nafsu Pak Haji nih. Nah, keluar dari salah satu lubang yang dua, mau keluarnya angin, mau keluarnya batu, pokoknya dari, mohon maaf, kita kencing batu, kita amit ya Pak Haji ya, kencing batu ditahan, tiba-tiba jeluk batu sampai 2 truk umpamanya, batal nggak tuh wudu kita? Batal, tetap batal. Kata Pak Haji, lumayan nih batu kumpulin buat bikin rumah 2 truk umpamanya, kita kencing batu, tetap batal gitu. Ilal mani, kecuali air mani. Nggak batal air mani Pak Haji wudu kita, cuman wajib mandi. Namanya keluar air mani itu hadas besar, harus mandi, wajib. Ntar pertanyaan kita jawab. Asani yang kedua, yang membatalkan wudu yang kedua adalah zawalul akli, hilang akal, binaumin, sebab tidur Pak Haji. Mau tidurnya sebentar, mau tidurnya agak lama, biasanya kalau orang tidur itu pasti hilang akalnya. Kalau masih pendengaran kita masih ngedenger, itu bukan tidur namanya, ngantuk. Nah, tapi kalau udah nggak kedengeran sama sekali apapun, itu namanya tidur. Nah, batal wudu kita. Nah, tapi ada pengecualian. Ila nauma qaidin, kecuali tidurnya yang duduk yang netep. Namun makinin mak adahu minal adi, yang netep, kagak oleng kagak goyang. Mak adahu memakinin minal adi, di tempat buminya. Artinya duduknya nggak oleng. Biasanya ini terjadi ketika Jumatan.
Kalau kita Jumatan, hawanya tuh pengennya ngantuk mulu. Apalagi dengerin khotibnya yang khutbahnya, dengerin ceramahnya ngelantur ke sono ke sini biasa langsung ngantuk. Tapi kalau yang khutbahnya enak biasa kita khusyuk dengerin. Nah, kesalahan-kesalahan di kita, boleh nggak kita tidur? Boleh nggak? Boleh. Ila nauma qaidin di sini nih, kecuali tidurnya yang netep maka dahu minal ardi, diam gitu tidurnya. Nah, makanya tidurnya di sini itu yang dibilang gemuk enggak, kurus enggak. Biasanya kalau yang kurus ya tidur juga ke sono ke sini, ya kan? Nah, apalagi yang gemuk juga, terlalu gemuk juga enggak. Biasanya suka keluar kentut juga. Begitu plek duduk diam aja. Tapi bagaimana kalau duduknya begini? Ya kalau Jumatan nggak kerasa kita tidur begini, batal nggak wudunya? Batal, apalagi sambil nyender. Nyender enak banget, lagi dengerin khutbah kita tidur pulas sambil nyender, batal wudunya tuh. Tangan kita kebelakangin begini. Nah, sebetulnya di adab-adaban ketika dengerin khutbah itu nggak boleh begini. Suka ada nggak yang begini? Suka ada nggak? Nggak boleh. Dengerin khutbah nih kita begini nih iseng nih, nggak boleh itu. Nggak boleh dalam adab-adaban dengerin khutbah Jumat begini nih iseng begini dengerin. Walaupun kita melotot, ya. Kenapa Pak Haji? Kalau begitu? Ya sebetulnya kalau dibicara adab-adab kurang pantas, cuman kan biasanya orang tua ya begitu, segala berasa ada aja yang kesemutan, yang gajah-gajahan, biasanya bedanya begitu. Kalau kita ngaji, ada aja yang dirasa mata ngantuk, kaki pegel begitu kan, tapi nggak apa-apa gitu. Namanya kita nyari ilmu ya udah biasa, yang penting kita mau ngaji udah alhamdulillah, udah biasa nggak apa-apa. Nah, dengerin khutbah juga termasuk salah satu rukun sebetulnya. Kita harus dengerin. Sholat itu, makanya kalau dalam madhab Imam Syafi'i, orang Jumatan itu dengerin khutbah itu termasuk salah satu rukun Jum'ah. Jangan merem, jangan tidur, dengerin orang khutbah itu. Karena penggantinya sholat zuhur kan 2 rakaat, gantinya yaitu khutbah. Dengerin khutbah itu termasuk rukun. Nah, sholatnya makanya 2 rakaat. Nah, kalau kita mah khutbah kamu dengerin, malah kita tidur pules gitu. Sekalinya dengerin, tangannya ada yang begini, ya kan? Ada yang mainin karpet, udek-udek. Ada yang sambil begini dengerin. Tapi dengerin tuh. Ada yang nyender, itu udah batal, udah jelas. Nah, kalau ila nauma qaidin, kecuali tidurnya yang netep, diam, walaupun pules, nggak kedengeran geledek, nggak kedengeran apa, gempa juga, anteng aja tuh tidur, nggak goyang kanan, nggak goyang kiri, itu nggak batal wudunya, nggak batal, walaupun sepules yang nggak kedengeran geledek, nggak kedengeran gempa umpama, ya tidurnya tuh. Nah, tapi kalau seandainya tidurnya yang oleng kayak tadi begini sambil nyender diri nih, nah mohon maaf nih, umpamanya biasa kita sholat subuh ngantuk, Allahu Akbar, langsung ngeloyong begitu, itu batal begitu, kita nggak sadar ngantuk terus, iya gitu kan, nah itu batal, walaupun cuma kereyep gitu, itu batal wudu kita. Nah, buru-buru lari wudu dulu, jangan diterusin, batal wudu kita. Kita nggak sadar, terusin aja udah, biarin gitu kan. Kan jangan merem kalau sholat subuh. Tuh. Tidur jawalul akli, hilang akal binomin sebab tidur, augorihi atau lain daripada tidur. Namanya gila tuh punya wudu, nah, batal wudunya. Nah, tiba-tiba habis wudhu nih, normal habis wudhu mah, begitu mau masuk sholat maghrib, tiba-tiba langsung buka baju, buka celana, lari-lari ke sana muter-muter lapangan umpama. Nah, itu gila tuh.
Nah itu mah udah batal wudunya. Lagi wudu mah sehat Pak Haji. Begitu mau masuk masjid, tiba-tiba langsung buka celana, lari-lari ke sono muter-muter. Itu namanya gila. Nah itu termasuk batal wudunya. Yang pingsan juga batal, yang mabok batal wudunya. Tuh, karena gini bedanya kita dengan Nabi itu, makanya kata Rasulullah, al-ainani wika usah pamang nama pal yatawaddo, kata Rasulullah. Kedua mata adalah pengikat lubang anus, barang siapa yang tidur maka hendaknya ia berwudu. Bedanya kita dengan Nabi, kalau Nabi itu ketika matanya merem, hatinya yang kebuka. Nabi itu kalau matanya merem, hatinya tetap hidup. Kalau kita matanya yang merem, yang kebuka lubang belakang. Makanya jangan heran, jangan kaget kalau kita lagi pules di rumah tidur, nggak berasa, prat kita lagi merem, nggak sadar kita memang begitu. Kata Rasulullah, ya ini pengikat kalau beliau itu ketika matanya merem, tapi hatinya yang kebuka, hatinya hidup. Kalau kita mah enggak, matanya merem, hatinya merem, yang kebuka bawahnya nggak sadar kalau lagi tidur, pret sedot diri ya kan. Tuh, emang begitu kalau kita. Makanya jangan kaget ketika kita Jumatan, ada yang ngantuk-ngantuk kita colek, kaget, pasti kentut. Begitu kaget, bunyi pret. Nah, biasanya begitu. Karena ketika matanya merem, yang bawahnya kebuka. Tuh, makanya kalau ada yang lagi tidur jangan dicolek Pak Haji. Kalau kaget bunyi perut, malu dia. Ntar, tuh. Gila, pingsan itu tetap membatalkan wudu. Asal isu yang ketiga al-iltiqa'u basyarati rajulin, nempelnya kulit laki-laki wa imro'atin dan perempuan, nempel kulit nih, nempelnya kulit laki-laki dengan perempuan. Kabiro ini udah dewasa, ajnabiyah ini lain muhrim, lain mahram, min goiri hailin, nggak ada penghalang. Lain mahram itu adalah yang haram untuk kalau mahram itu haram untuk dinikahi. Nah, yang tidak yang tidak membatalkan wudu atau yang disebut mahram itu yang haram untuk dinikahi, yang pertama ada linasab, sebab nasab, keturunan, ayah, ibu, itu nggak batal. Kita megang emak, itu nggak batal. Punya wudu nih, kita bersentuhan dengan emak, nggak batal. Dengan nenek, batal nggak? Nggak batal. Nggak batal. Nah, entar dulu, belum nyampe situ. Ini linasab, sebab keturunan. Dalam madhab Imam Syafi'i itu begitu. Pak Haji, selamat datang. Sama ganteng, sama seger nih Pak Haji nih. Nah, dengan ayah, dengan ibu tiri batal nggak? Batal nggak? Ayo, ibu tiri batal nggak? Tidak batal. Ibu tiri nggak batal. Nggak batal. Bapak kawin lagi. Nah, kita kepegang, kita punya wudu dengan ibu tiri kita, batal nggak? Nggak batal, kecuali bapak kita nikah dengan ibu kita, tapi belum diapa-apain Pak Haji, belum diapa-apain, cuma dinikahin doang, belum diapa-apain, dipegang kagak, gitu, sama didiemin aja tuh. Nah itu mah masih batal tuh, nggak boleh.
Tapi kalau umpamanya udah diapa-apain sama bapak kita, udah hubungan suami istri dengan bapak kita nempel dengan ibu tiri, kagak batal wudhu kita. Kagak batal. Dengan adik, kakak, tuli nasab tuh, ya, nggak batal. Dengan bibi, umpamanya bapak punya adik, nah kita kepegang tuh punya wudhu bibi lah berarti kan. Dan bibi batal nggak? Tidak. Dengan bude, kakaknya bapak, nggak batal. Ponakan, anaknya dari adik, batal nggak? Tidak. Tuh, kecuali ini yang jarang diperhatikan, sepupuan atau misanan. Bapak punya apa namanya, punya kakek gitu ya, misanan tuh ya, pokoknya misanan lah, sepupuan. Kalau sepupuan tuh gimana Pak Ji ya? Berarti bapak punya anak, ya kan? Terus kakaknya punya anak gitu ya, namanya misanan sepupuan ya. Nah, ini kalau sepupuan atau misanan itu batal. Kalau sepupuan, kalau misanan itu batal. Berarti kalau batal, boleh nggak dinikahi sama kita? Boleh. Kalau misanan, sepupuan itu batal. Berarti boleh untuk kita nikahin, tapi nggak ilok lah. Masa iya nikahin masih saudara-saudara juga, ya kan? Itu saudara yang senasab. Nah, ada sebab musaharoh. Musaharoh itu artinya mertua kita punya wudhu, kepegang tuh mertua cewek, batal nggak batal. Mertua tuh nggak batal. Atau istri kita punya wudhu, kepegang bapak saya sama bapak kita, itu nggak batal. Itu namanya sebab musaharoh, sebab mertua itu nggak batal. Tuh. Yang ketiga sebab rodoah. Rodoah itu apa sih Pak Ustaz? Rodoah itu tunggal susuan. Tunggal susuan ini kalau zaman-zaman dulu masih banyak. Umpama emak kita suka suka ngurus anak orang lain. Kebetulan emak kita masih punya anak juga, anak yang sepantaran dengan dia, pas lagi netein, masih ngurus anak orang lain, rewel Pak Haji. Ini anaknya yang kita rawat itu, yang kita urus, karena emaknya kerja umpamanya, rewel nangis mulu, suruh mau dikasih susu kaleng nggak mau, kasih den koko kagak mau, dikasih susu sapi disodorin ke sapinya semalam nggak mau, ditendang sama sapinya, kasih kambing nggak mau umpamanya, akhirnya ditetein juga sama yang ngasuhnya nih. Tuh namanya rodoah, tunggal susuan. Nah, betul. Nah ini kalau yang begini bahkan haram seandainya dia nikah dengan anak keturunan kita. Namanya sesusuan. Itu kalau maunya dia udah gede, nempel ke kita, itu nggak batal, dianggap udah sedarah dengan orang tua kita karena ditetain nama emak kita. Bahkan kalau kita nikahin itu haram Pak Haji. Itu namanya sesusuan, rodoah kalau disebutnya itu. Yang berapa nih? Ya, tak dulu, belum ke pertanyaan. Tanggung kita kelarin dulu aja ya. Nah, ajnabiyah ini min goiri hailin, tanpa ada penghalang. Nah, di sini yang pertama berbeda jenis kelamin, itu membatalkan wudhu bersentuhan kulit. Bagaimana kalau sejenis? Ya nggak batal, punya laki-laki dengan laki-laki mah nggak batal.
bersentuhannya dengan sesama kulit, itu sesama kulit dengan kulit. Bagaimana dengan kuku? Bagaimana dengan rambut? Bagaimana dengan gigi? Kan ini kan konteksnya kulit dengan kulit. Bagaimana kalau dengan kuku? Bagaimana dengan rambut? Batal nggak wudunya? Tidak batal, ya kan? Nah, min goeri hailin, tidak ada penghalang. Kulit ketemu kulit. Bagaimana ada penghalangnya tapi tipis banget Pak Ustaz? Batal nggak? Tidak batal, walaupun tipis tetap dianggap min goeri hailin, tetap ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya walaupun tipis, tetap tidak membatalkan begitu. Kabiro ini udah sama-sama gede, udah dewasa. Kalau masih kecil mah ya enggak batal, namanya masih kecil. Batasannya di mana? Sampai dewasa. Gitu, sampai dewasa artinya dua-duanya kalau udah dewasa bersentuhan ya batal. Tapi kalau masih bocah ketemu bocah masih kecil mah tidak batal begitu. Ada pertanyaan, bagaimana seandainya ada laki-laki atau perempuan nyentuh ketemunya nempelnya dengan banci, unsa, muskilah. Nah, bagaimana kalau nempelnya dengan banci? Batal nggak Pak Haji? Ya, Pak Haji ini mau berangkat, ada yang lagi ngamen bencong namanya hunsa. Hunsa itu mempunyai dua jenis kelamin ganda. Artinya punya batangan ya iya, punya mangkoknya juga iya, itu namanya hunsa. Gitu. Kita punya wudhu, mau berangkat ke sini ke masjid, nggak sengaja dia lagi ngamen kesenggol sama kita, nempel kulit sama kulit, batal nggak wudhu kita? Ya, batal nggak? Ya bingung, orang ada dua jenis kelaminnya ya kan. Di dalam kitab fikih madhab Imam Syafi'i itu tidak membatalkan wudhu, nggak batal wudhunya. Cuman pertanyaan saya, bencong yang sekarang, banci yang sekarang itu benar-benar hunsa bukan? Iya, itu pertanyaan saya. Nah, itu Pak Haji. Karena yang namanya bencong kalau menurut fikih yang namanya hunsa itu mempunyai dua jenis kelamin ganda, ada dua-duanya. Jadi kalau ada yang ngamen-ngamen, dibuka aja, coba cek, ini ada dua nggak gitu. Tentunya ada lato-latonya doang lagi gayung-gayung nih kan. Yang namanya hunsa itu mempunyai dua jenis kelamin. Gitu. Cara menentukannya gimana? Gampang, nanti akan ada di bab hunsa itu, di bab perempuan laki atau bancinya. Cara menentukan pilihannya gampang. Siapkan dua mangkok kalau kencing, tadangin dua-duanya nih. Banyakan mana ketika kencing? Kebanyakan yang keluarnya dari lato-latonya atau kebanyakan keluarnya dari yang mangkoknya? Kalau kebanyakan dari yang alat kelamin laki-laki, berarti itu identik dengan laki-laki. Tapi kalau keluarnya banyak dari yang perempuan, berarti itu identik dengan perempuan. Itu gampang sebetulnya Pak Haji, cara menentukannya. Cuman pertanyaan itu saya itu tadi, yang sering seliweran ke sono ke sini itu betul-betul hunsa, apa emang jadi-jadian? Ya kan memang nyari duit. Kita nggak tahu itu Pak Haji, gitu. Kebanyakan sih begitu, ya kan, udah biar cepat. Nah, ar-rabi'u yang terakhir yang membatalkan wudhu, masuk kubulil adami, megang kubul anak Adam tuh artinya megang punya kita, barang kita kayak barang temennya kayak iseng kita pegang, punya wudhu batal tetap dari depan sampai ujungnya yang bulat-bulatnya tuh. Olkihi tuburihi sampai bagai itu pibatni rohati,
dengan dalamnya nih, telapak tangannya. Au butuni asobiyi, atau dengan ininya nih, jari-jarinya dalamnya. Tuh patokannya begini. Tuh, cara penting nih. Nah ini namanya dalamnya tuh. Butuni rohati, apa namanya, bibatni rohati au butni asobiyi. Nih dalamnya, telapak dalamnya dengan jari-jarinya nih dalamnya. Bagaimana kalau dengan belakangnya atau dengan sampingnya tuh? Kan masih kelihatan tuh yang kelihatannya tuh. Dengan ininya nih kepegang Pak Haji, nggak batal. Jadi kalau kita punya wudu gatal nih, gatal Pak Haji punya kita, boleh dengan belakangnya masukin aja, kosrok-kosrok Pak Haji, nggak batal, dijamin. Kata Pak Haji, waduh masih gatal, gampang, buka pintu, iya jepit aja udah, ribet-ribet amat. Iya kalau masih gatal gitu ya. Jadi batal wudhu itu yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, yang keluar dari 2 lubang, dari depan dari belakang, angin atau selain daripada angin, ilal mani, kecuali air mani, cuman wajib mandi. Pertanyaan nanti. Yang kedua, hilang akal sebab tidur, kecuali tidurnya yang netep, maka ada makinin minal ardi, yang diem tuh di bumi, gak geleong-geleong. Yang ketiga, iltiqau basyarati rajulin, nempel kulit laki-laki dengan perempuan, kabiro ini udah pada dewasa, ajnabi ini lain muhrim, lain mahram. Mahram itu haram, yang haram untuk dinikahi. Nanti ada pertanyaan lagi, min ghairi haidin, nggak ada penghalang, kulit ketemu kulit gitu. Yang kelima, megang kubul anak Adam, barang kita dipegang dari ujung sampai okhol kiduguri. Nah, bibatni rohati, dengan telapaknya, aubutnya asobi, atau dengan jari-jarinya yang di dalamnya nih. Nah kalau di luarnya bagaimana? Nggak batal, boleh nih dari belakangnya. Yang ininya pokoknya tidak membatalkan. Jadi kalau punya gatal, masukin aja kusruk gitu. Kalau gatal Pak Haji ya. Kalau masih gatal diapain tadi? Ya nyari palu aja, nyari martil, getok gitu. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Haji tadi apa Pak Haji? Baik. Baik. Ya. Baik. Nah, batalnya untuk apa gitu? Nggak batalnya untuk, kalau saya kan itu nggak batal, kalau itu boleh sholat. Wih, cakep. Kan batalnya wudhu itu kan tadi itu keluar dari lubang 2. Mau dari belakang, dari depan. Mau bentuknya mau apa kek, mau emas kek, mau apa, kecuali air mani. Nah, kalau air mani nggak batal wudhunya. Nah, kata Pak Haji berarti boleh dong sholat saya. Kalau cuma keluar air mani. Nah, pertanyaan bagus. Berarti saya langsung masuk, langsung sholat dong. Karena kalau keluar air mani nggak batal wudhunya, kan nggak batal wudhunya. Cuman wajib mandi. Salah satu syaratnya sholat itu harus bersih badannya, tempatnya, dan termasuk itu kita harus, ya kalau kita keluar air mani harus mandi besar, utamakan dulu. Karena gini, saya katakan yang namanya keluar air mani itu termasuk hadas besar. Kalau kita kentut itu namanya hadas kecil, buang air besar hadas kecil. Kayak namanya hadas besar harus disegerakan. Jadi gak boleh kita langsung sholat, buru-buru mandi dulu karena punya hadas besar. Kita punya hadas besar Pak Haji gitu. Berarti mau gak mau harus mandi gitu. Jangan langsung masuk kita sholat nih. Berarti boleh dong, karena keluar air mani itu tidak membatalkan wudhu, betul, tapi masih kotor karena kita punya hadas besar gitu. Masih paham? Udah paham belum? Batalnya itu untuk apa gitu? Kenapa Pak Haji? Nggak batal, cuman wajib mandi, wajib mandinya. Paham nggak?
Masih bingung dia. Iya. Iya. Iya, betul gini maksud saya. Cuman wajib mandi dulu. Artinya nggak bisa langsung sholat, berarti kita masih punya hadas besar. Ya memang nggak batal, wudunya mah nggak batal. Cuman kita harus mandi karena kita masih kotor, punya hadas besar gitu. Yang namanya punya hadas besar itu kan nggak boleh masuk masjid, ya kan? Salah satunya nggak boleh megang bawa Quran, nggak boleh baca Quran karena punya hadas besar kita, gitu. Walaupun nggak batal wudunya, paham? Artinya ketika kita keluar air mani, ini yang nggak sengaja lo ya, bukan yang sengaja. Kalau sengaja hubungan suami istri mah itu mah jelas, itu mah. Ini yang nggak sengaja berangkat ke masjid tiba-tiba ngelihat ayam lagi kikuk-kikuk punya kita keluar karena klepnya udah dol. Ini yang begitu maksudnya. Gitu. Iya, kalau sengaja mah batal, udah jelas itu mah. Nah, nggak batal wudu kita, cuman wajib mandi dulu biar bersih badan kita. Yang namanya mandi tetap kepegang-pegang juga barang kita, berarti batal juga wudu kita, begitu. Artinya ketika mandi ya harus tetap wudu. Kan ada tata cara mandi wajib kemarin, begitu kan? Di dalamnya termasuk harus berwudu dulu. Sebetulnya kalau kita habis mandi wajib itu nggak usah wudu lagi karena di dalamnya sudah kita berwudu Pak Haji. Kemarin kan udah dikasih tahu tata cara mandi wajib. Salah satunya di dalamnya ada berwudu. Jadi nggak usah wudu lagi. Makanya gini, kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah saya harus berwudu lagi? Gitu kan? Ya nggak usah. Orang di dalamnya kita udah wudu. Tata cara mandi wajib kemarin kan dalamnya harus berwudu dulu, ya kan? Paham nggak? Gitu. Masih bingung? Enggak, insya Allah. Yang kedua, mana pertanyaan yang kedua? Mana ada yang mau nanya ada lagi? Ya. Ya. Nah, kedengeran gimana? Maksudnya belum batal? Ya. Oh cakep. Iya, maksud saya paham. Jadi gini, ketika kita mandi besar, mandi wajib, ya kan? Kan di situ ada sunahnya berwudu. Ngapain berwudu lagi? Orang kita nggak batal wudunya kan gitu kan Pak Haji ya? Ya kan? Oh habis hubungan? Iya emang nggak wudu lagi? Ya. Ya. Begini, kemarin kita sudah bahas tata cara mandi wajib. Yang pertama, gitu kan kemarin? Coba apa aja yang masih ingat ya? Yang pertama membasuh tangan, gitu kan? Terus membasuh kemaluan, membasuh habis itu berwudu. Berwudunya seperti orang mau sholat, sama. Wudu seperti orang mau sholat. Terus yang ketiga sama tuh itu riwayat Siti Aisyah. Lalu ngambil air segayung, plek, langsung diseka-seka ke rambut. Nah, jangan langsung diguyur. Seret, diseka-seka dulu. Habis diseka baru guyurin. Yang sebelah kanan dulu, sebelah kiri dulu, baru tamimul badani. Setelah selesai itu baru kita berdoa sama Allah, asyhadu alla ilaha illallah, doa yang setelah wudu. Tapi jarang kita praktekin, bener nggak? Iya, kita mandi wajib udah kebrus aja, padahal ada tata caranya. Cuci tangan,
bersihin tangan kita, cuci kemaluan. Nah, cuci kemaluan kita bersihin. Kalau dulu Rasulullah habis cuci kemaluan, ditepuk-tepukin ke tembok. Fungsinya apa? Karena takutnya di dalam tangan kita, jari-jari kita, ini punya kita banyak bakterinya. Takutnya buat nyarang kecoa, kadal, buaya di situ numpuk. Tepuk-tepukin, tapi kita agak cerdas sekarang. Nggak perlu ditepuk-tepukin. Kan ada apa? Ada sabun, ya kan? Ada Rinso, ada Soklin, ada Baiklin. Guyur aja di situ, ya kan, ada sunlight. Udah agak cerdasan lah. Kalau dulu Rasulullah ya belum ada sabun. Makanya bisa cuci kemaluan, tepuk-tepuk ke tembok untuk menghilangkan bakteri dan kuman yang menempel. Lalu setelah itu berwudu. Wudunya seperti orang mau sholat, sama wudunya. Wudu seperti wudu. Ambil air, setelah wudu plek, segayung, sekejap langsung diguyur. Selak-selak dulu rambut kita. Makanya kata Siti Aisyah, bagaimana kalau rambut saya lagi diikat? Apakah harus diurai dulu? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, selak-selak dulu begitu. Nah, habis itu baru tamim, siram belah kanan, sebelah kiri, lalu tamimul badani, seluruh badan, baru kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Tapi jarang kita mempraktekkan seperti itu, benar nggak? Iya, kita langsung mandi-mandi aja. Nah, setelah itu apakah harus kita berwudu lagi? Kalau kita mau sholat, tidak perlu berwudu. Kan tadi udah di dalamnya udah ada wudu, maksud saya begitu. Paham pada ya? Ya. Udah paham sekarang mah? Iya. Ya, nggak wudu lagi. Nah, kalau tadi kita kan nggak wudu kita nggak batal, keluar air mani kan nggak batal. Kita punya wudu ilal mani kecuali keluar air mani. Kayak tadi tuh nggak sengaja keluarnya, batal nggak wudu kita? Nggak batal, cuman wajib mandi. Yang namanya mandi, kepegang-pegang juga barang kita, batal nggak wudu kita yang pertama? Batal. You understand? Yes, gitu. Ya emang wudu. Kita kan di dalamnya tadi udah ada rangkaian wudu. Cuman wudu yang pertama dianggap gugur, dianggap batal karena ketika kita mandi wajib itu harus membasuh kemaluan. Yang pertama kan basuh tangan, basuh kemaluan. Kalau basuh kemaluan berarti kalau kepegang punya kita, batal nggak wudu kita? Batal, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, insya Allah nanti kita ketemu dan berjumpa di gelombang dan channel yang sama. Walaupun Pak Haji Mehmet masih bingung tentang batalnya wudu, insya Allah nanti kita sambung lagi. Pak Haji masih bingung? Nanti datang ke rumah, jangan lupa bawa duren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.